Oke Bang Bos, ikuti kita membuat makanan fermentasi lagi yuk. Kali ini kita akan membuat makanan fermentasi. Bahan utamanya adalah dedak padi dan di sini saya juga menggunakan daun pepaya cincang. Karena dua bahan ini selalu tidak pernah saya tinggalkan dalam pembuatan makanan fermentasi. Karena selain mudah didapat dan juga makanan ini akan menjadi makanan pokok atau sumber utama dari fermentasi kita. Nah, Bang Bos, kali ini saya menambahkan jagung giling. Jagung giling saya tambahkan sebanyak 2 kilogram. Untuk perbandingan 2 kilogram jagung, saya gunakan 2 kilogram dedak padi. Nah, selanjutnya adalah proses pengadukan. Proses pengadukan ini harus rata. Jangan sampai ada yang menggumpal atau ada yang tidak rata dengan bahan yang lain. Nah, Bang Bos, di sini saya sarankan untuk mengaduk menggunakan tangan. Karena mengaduk menggunakan tangan, kita bisa merasakan apakah bahan-bahan yang kita masukkan sudah rata tercampur ataukah belum. Proses pengadukan ini adalah proses penentuan berhasil atau tidaknya fermentasi kita nanti. Karena di proses pengadukan ini, selain kita mengaduk bahan-bahan kering, kita juga akan mengaduk bahan basahnya. Seperti nanti kita akan menambahkan air larutan mikroorganisme yang akan menjadi bahan baku dari proses fermentasi kita nanti. Nah, Bang Bos, jangan pernah bosan untuk mengaduk dengan rata, supaya hasilnya nanti juga akan baik. Nah, Bang Bos, inilah larutan mikroorganisme yang akan kita tambahkan sebagai bahan fermentasi kita pada kali ini. Larutan mikroorganisme ini saya campurkan dengan 2 sendok gula pasir sebagai pemancing atau makanan mikroorganisme untuk berkembang. Aduk-aduk cairan mikroorganisme ini supaya bercampur rata dengan gula pasir yang kita tambahkan tadi. Pastikan gula pasirnya sudah larut ya. Selanjutnya kita guyur-guyur untuk memastikan airnya akan merata. Supaya tidak ada yang terlalu kering dan tidak ada yang terlalu basah. Nah, Bang Bos, disinilah penentuan berhasil atau tidaknya proses fermentasi kita. Di saat kita mengaduk bahan tadi dengan mikroorganisme ini, kita harus menemukan tekstur yang paling sempurna. Aduklah perlahan sehingga merata, supaya tidak menggumpal-menggumpal. Nah, jangan lupa Bang Bos mengaduknya sambil diguyur dengan air larutan mikroorganismenya sebagai bahan untuk fermentasi kita. Terus masukkan air sampai kita menemukan tekstur yang ideal.
Nah, Bang Bos, proses pengadukan ini memakan waktu yang cukup lama dan proses pengadukan ini juga memerlukan tenaga yang ekstra besar. Kali ini saya hanya membuat dengan skala kecil, apalagi banyak peternak yang sudah membuat dalam skala besar. Tentu saja proses pengadukan ini menjadi salah satu kegiatan yang sangat menguras energi. Tetapi proses ini tidak bisa kita main-mainkan karena proses ini adalah proses penentu berhasil atau tidaknya proses fermentasi kita. Ini teksturnya sudah kita dapatkan. Apabila kita rasa pengadukannya sudah tercampur dengan merata, cobalah untuk mengepal bahan-bahan tadi. Apabila kita merasakan teksturnya sudah lembab dan saat ditekan dia akan menggumpal, lalu di saat dibuka maka dia akan melebur. Nah, disitulah kita sudah menemukan tekstur yang paling ideal untuk melakukan fermentasi. Jika sudah merata, maka oke, selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam wadah. Usahakan wadahnya sangatlah kedap dengan udara. Kalau bisa kita lapisi dengan plastik supaya udara tidak masuk ke dalam wadah penyimpanan kita. Jangan lupa ditekan-tekan untuk memadatkan bahan fermentasi kita tadi, supaya benar-benar tidak ada udara yang ikut tersegel ke dalam penyimpanan fermentasi kita. Karena jika masuk udara maka fermentasi kita otomatis pasti akan gagal. Oke Bang Bos, proses penyimpanan harus dilakukan di dalam tempat yang kedap udara dan tidak terkena sinar matahari langsung. Sebaik-baiknya disimpan di dalam ruangan. Oke, tinggal ditutup rapat dan disimpan di tempat yang kedap udara. Memang harus dipastikan tidak ada udara yang masuk ke dalam tempat penyimpanan ini supaya fermentasi kita benar-benar berhasil dan supaya bahan fermentasi kita tidak terjadi mubazir. Oke, jika sudah disimpan di tempat yang ideal, kita harus menunggu sampai waktu yang ditentukan. Paling cepatnya 1 kali 24 jam ataupun bisa sampai 3 hari proses fermentasinya. Oke Bang Bos, sampai berjumpa di video lainnya. Selamat mencoba dan semoga berhasil.